Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bahas sebuah kisah yang mungkin banyak orang sudah lupa, tapi maknanya luar biasa besar. Ini tentang seorang petani biasa yang berjuang bukan demi uang, tapi demi alam dan tanah tempatnya berpijak. Namanya Pak Salim Kancil, seorang warga desa di Lumajang, Jawa Timur yang harus kehilangan nyawa hanya karena berani menolak tambang pasir ilegal di desanya sendiri. Kedengarannya gila, tapi inilah kenyataan yang terjadi di negeri kita. Pak Salim bukan pejabat, bukan pengusaha, apalagi aktivis besar yang sering tampil di TV. Ia hanya seorang petani kecil yang setiap hari bekerja di sawah, berharap hasil tanamnya cukup untuk makan keluarganya. Tapi ketika tambang pasir mulai merusak tanah dan laut tempat mereka hidup, Pak Salim tidak tinggal diam. Beliau berbicara, beliau menolak, dan beliau memperjuangkan haknya meski ancaman datang dari segala arah. Sampai akhirnya pada tanggal 26 September 2015, perjuangan itu berakhir tragis dengan tubuhnya tergeletak tak bernyawa. Tapi sebelum sampai ke sana, mari kita mundur sedikit melihat bagaimana semua ini bisa terjadi dan kenapa seorang petani bisa dibunuh hanya karena membela alam. Semuanya berawal dari sesuatu yang sederhana, keinginan warga desa untuk hidup tenang. Sekitar tahun 2014, wilayah pesisir Solok Awar-Awar mulai digali untuk penambangan pasir besi. Katanya tambang itu akan membawa kesejahteraan buat warga, tapi nyatanya malah sebaliknya. Sawah jadi rusak, sumber air kering, dan laut yang dulu bersih berubah keruh penuh lumpur. Warga kehilangan mata pencarian, tapi di sisi lain ada segelintir orang yang makin kaya. Kepala desa waktu itu Haryono bersama kelompoknya membuka lahan tambang tanpa izin resmi dari pemerintah. Tambang itu berjalan secara ilegal, tapi tetap dibiarkan karena ada orang-orang kuat yang ikut di baliknya. Disinilah Pak Salim Kancil mulai bersuara. Beliau menolak tambang itu dengan cara yang damai, menulis surat ke camat, melapor ke polisi, dan mengajak warga menghentikan penambangan. Tapi keberanian seperti itu ternyata tidak disukai. Bukannya dilindungi, Pak Salim justru mulai dianggap musuh. Berapa kali beliau menerima ancaman. Rumahnya sempat didatangi orang tak dikenal, dan warga yang mendukungnya ikut diintimidasi. Bersama sahabatnya yaitu Pak Tosan, Pak Salim tetap berdiri tegak. Mereka mengorganisir rapat kecil dengan warga untuk menuntut penghentian tambang. Bahkan sempat berencana menggelar aksi damai di balai desa. Tapi siapa sangka langkah kecil itu justru menjadi titik awal dari tragedi besar. Karena bagi mereka yang diuntungkan dari tambang, suara Pak Salim bukan sekedar penolakan, tapi ancaman terhadap kekuasaan dan uang yang sedang mereka nikmati. Tanggal 26 September 2015 menjadi hari paling kelam dalam sejarah desa Solok Awar-Awar. Pagi itu Pak Salim Kancil dan rekannya Pak Tosan diculik oleh sekelompok orang yang pro terhadap tambang pasir. Mereka dibawa ke balai desa dengan alasan akan diberi pelajaran karena menantang tambang. Tapi yang terjadi jauh lebih kejam dari sekedar pelajaran. Pak Salim disiksa secara brutal di depan banyak orang. Beliau dipukul dengan benda tumpul, diseret, dan bahkan disetrum hingga tak sadarkan diri. Sementara Pak Tosan yang ikut disiksa akhirnya berhasil diselamatkan meski mengalami luka serius. Bayangkan, seorang petani yang hanya ingin melindungi alamnya sendiri dibunuh di tempat umum, di desanya sendiri, oleh orang-orang yang dulu mungkin pernah satu meja dengannya. Semua itu terjadi karena ada kekuasaan dan uang yang lebih besar di balik tambang ilegal tersebut. Kabar pembunuhan Pak Salim cepat menyebar. Polisi akhirnya turun tangan, dan dari hasil penyelidikan terungkap bahwa aksi sadis itu bukan spontan. Ada rencana, ada perintah, dan ada otak di baliknya. Polisi menetapkan 34 orang tersangka, termasuk kepala desa Haryono dan tokoh lokal bernama Mat Daksir sebagai dalang utama. Mereka berdua disebut sebagai orang yang menggerakkan massa untuk menghabisi Pak Salim dan Pak Tosan. Fakta-fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa pembunuhan ini berkaitan langsung dengan kepentingan tambang pasir hitam di Pantai Watuk Pecah.
Namun meski para pelaku akhirnya ditangkap dan diadili, masyarakat masih merasa keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. Karena yang dihukum hanyalah pelaku di lapangan. Sementara mereka yang ada di balik layar, para pemodal dan pihak yang melindungi tambang ilegal tak pernah benar-benar tersentuh hukum. Setelah kasus pembunuhan Pak Salim Kancil mencuat, barulah publik tahu betapa besar kepentingan di balik tambang pasir di Lumajang. Penambangan di Pantai Watu Pecak ternyata bukan proyek kecil. Pasir di sana mengandung mineral besi yang bisa digunakan untuk bahan baja dan industri berat. Dan nilainya sangat tinggi di pasaran. Menurut laporan dari Walhi dan Jatam, aktivitas tambang itu dilakukan tanpa izin resmi alias ilegal. Tapi anehnya operasi tetap berjalan bertahun-tahun tanpa tersentuh hukum. Artinya ada orang-orang kuat di belakang layar yang ikut menikmati hasilnya. Bukan cuma kepala desa dan pengurus lokal, tapi diduga juga ada oknum pejabat dan pengusaha yang ikut mengatur distribusi pasir. Karena itu perjuangan Pak Salim bukan sekedar melawan tambang, tapi melawan sistem ekonomi gelap yang sudah berakar di daerahnya. Namun ketika kasusnya masuk ke ranah hukum, penyelidikan berhenti di level bawah. Para pelaku lapangan dihukum, kepala desa dan beberapa orang dekatnya dijatuhi vonis 20 tahun penjara. Tapi aktor-aktor besar yang diindikasikan ikut bermain tak pernah tersentuh. Banyak aktivis HAM menilai proses peradilan kasus ini hanya menyapu permukaan, seolah negara ingin cepat menutup kasus tanpa membongkar jaringannya sampai tuntas. Padahal tambang pasir hitam di Lumajang sudah merusak ratusan hektar lahan dan mengancam kehidupan nelayan serta petani sekitar. Sampai hari ini, warga masih merasakan dampaknya. Kematian Pak Salim Kancil meninggalkan luka yang dalam, bukan hanya bagi keluarganya, tapi juga bagi seluruh masyarakat yang peduli pada keadilan dan lingkungan. Setelah tragedi itu, muncul gelombang solidaritas dari berbagai daerah di Indonesia. Banyak aktivis, mahasiswa, dan organisasi lingkungan menggelar aksi dan menuntut agar pemerintah menindak tegas tambang-tambang ilegal di Lumajang. Nama Pak Salim Kancil pun berubah menjadi simbol perlawanan rakyat kecil terhadap keserakahan dan ketidakadilan. Bahkan beberapa komunitas menamai gerakan mereka dengan sebutan Gerakan Petani Salim Kancil sebagai bentuk penghormatan terhadap keberanian seorang petani yang berani berkata tidak kepada ketamakan manusia. Sementara itu, Pak Tosan, rekan Pak Salim yang selamat dari penyiksaan, tetap melanjutkan perjuangan. Beliau terus berbicara di berbagai forum, mengingatkan masyarakat bahwa melindungi alam bukanlah kejahatan. Namun, meskipun suara solidaritas terus bergema, kenyataan di lapangan belum banyak berubah. Banyak warga masih hidup dalam ketakutan dan trauma. Aktivis lingkungan di daerah lain juga sering menghadapi ancaman serupa ketika menolak proyek tambang atau perusahaan besar. Pemerintah memang berulang kali berjanji untuk memperketat pengawasan, tapi penegakan hukumnya masih lemah. Kasus Pak Salim Kancil akhirnya menjadi pengingat pahit bahwa melindungi alam di negeri sendiri bisa berujung maut. Namun di sisi lain, kisah ini juga menjadi inspirasi bahwa suara kecil dari rakyat biasa tetap punya kekuatan. Pak Salim mungkin sudah tiada, tapi semangatnya terus hidup menjadi nyala kecil di tengah gelapnya perjuangan menjaga bumi dari kerakusan manusia. Kisah Pak Salim Kancil bukan cuma tentang satu orang yang dibunuh karena menolak tambang. Ini adalah cermin betapa rumitnya perjuangan rakyat kecil ketika berhadapan dengan kekuasaan dan uang. Beliau tidak punya panggung besar, tidak punya jabatan, bahkan mungkin tidak pernah berpikir namanya akan dikenal seluruh Indonesia. Tapi keberaniannya membela alam membuatnya lebih bermakna daripada 1000 pejabat yang hanya bisa diam. Kematian Pak Salim mengajarkan kita bahwa memperjuangkan kebenaran memang tidak mudah, apalagi jika musuhnya adalah sistem yang
sudah terbiasa menindas. Tapi kalau tidak ada orang seperti Pak Salim, mungkin bumi ini sudah lebih rusak dari sekarang. Maka setiap kali kita melihat laut, sawah, atau pepohonan, ingatlah bahwa ada darah seorang petani yang pernah tumpah demi menjaga semuanya tetap hidup. Dan buat kamu yang menonton sampai akhir, terima kasih sudah mau mendengarkan kisah ini dengan hati terbuka. Jangan biarkan perjuangan seperti ini hilang begitu saja. Bantu sebarkan kisahnya agar semakin banyak orang sadar bahwa alam butuh pembela, bukan perusak. Tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan dukung terus channel ini supaya kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita nyata seperti ini. Kisah tentang keberanian, keadilan, dan manusia-manusia sederhana yang melawan keserakahan. Karena kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.